Halo semua, saya Zulfa Prawira Negara. Di video kali ini saya akan membahas tentang DNS dan cara membuat website dengan Nginx. Jadi pertama, apa sih DNS itu? DNS adalah Domain Name System. Singkatnya, kegunaan dari DNS ini adalah untuk mentranslate IP address menjadi nama domain dan sebaliknya dari nama domain menjadi IP address. Nah, nama domain ini contohnya seperti google.com, youtube.com, dan lain-lain. Jadi, saat mencari website tersebut, kita hanya perlu menulis nama domainnya dan bukan IP address-nya. Oke, jika sudah mengerti, langsung saja masuk ke dalam Debian 11-nya. Di sini, masukkan username root supaya login ke user root dan mendapatkan akses ke semua komen di Debian 11. Nah, untuk menginstal Nginx, kita perlu mengecek konektivitas Debian 11 ke internet dengan cara ping 8888, yaitu IP dari salah satu server Google. Tuh, kan belum terkoneksi. Nah, cara mengkoneksi ke internetnya yaitu pertama, klik kanan pada tab Debian 11 kalian dan pilih setting. Di sini kalian ubah network adapter 2 yang tadinya NAT menjadi custom dan pilih VMnet 1. Kedua, konfigurasi IP address Debian 11-nya. Caranya yaitu dengan komen nano/etc/network/interface. Di sini pergi ke paling bawah dan tambahkan auto ENS33 ini supaya saat Debian 11 dinyalakan, interface ENS33 akan otomatis menyala. Kalau iFace itu singkatan dari interface, lalu iFace ENS33 init static digunakan untuk mendapatkan IP static dan address di bawahnya adalah IP static yang akan kalian masukkan. Nah, oke. Setelah itu kita simpan dengan cara ctrl+o, enter, dan ctrl+x. Lalu kita restart networkingnya dengan komen service networking restart. Sekarang kita pergi ke control panel. Pergilah ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu pergi ke change adapter setting. Di sini pilihlah VMnet 1 seperti yang kalian pilih di custom tadi, lalu pergi ke properties dan IPv4. Di sini ubahlah IP address-nya menjadi satu jaringan seperti IP Debian 11-nya. Untuk IP address-nya jangan sampai sama seperti IP pada Debian 11-nya. Lalu subnet mask yaitu /24. /24 itu subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya itu adalah IP address dari Debian 11-nya. Kemudian kalian buka browser dan ketik Linux Debian 11 repository. Klik pada website ini dan pilihlah repository yang ingin kalian pakai. Kalau saya akan memilih yang Kartalo ini. Pergi kembali ke Debian 11, lalu ketik nano etc apt source list. Untuk menaruh repositorinya, kita klik edit, lalu paste. Sekarang kita coba update repositorinya dengan komen apt-get update. Nah, jika muncul error seperti ini, maka harus ada yang ditambahkan pada apt source list-nya. Di sini tambahkan dalam kurung trusted sama dengan yes di samping dep. Oke, kita update lagi dan seharusnya berhasil. Sekarang kita coba ping ke 888 lagi. Jika belum bisa, kita restart Debian 11-nya dengan perintah reboot.
Nah, berhasil. Oh iya, untuk mengecek apabila laptop fisik dan Debian 11-nya sudah ada di jaringan yang sama, bukalah command prompt pada laptop fisik kalian, lalu ping IP Debian 11-nya. Jika kalian lupa dengan IP Debian 11-nya, maka untuk mengecek IP Debian-nya yaitu dengan komen IP A. Sekarang karena sudah terkoneksi ke internet, kalian bisa menginstal Nginx dengan cara apt minget install Nginx. Konfirmasi dengan mengetik Y, lalu enter. Setelah menginstal Nginx, kita harus menginstal bin 9 dengan komen apt minget install bin 9. Nah, bin 9 ini digunakan untuk membuat DNS servernya yang berupa IP dan domain. Sedangkan Nginx-nya digunakan untuk membuat web server di domain yang sudah kita buat tersebut. Oke, sekarang kita akan konfigurasi bin 9-nya terlebih dahulu dengan berpindah ke direktori bin, yaitu dengan komen cd etc bin. Di sini mari kita cek isi dari direktorinya dengan komen ls. Nah, di sini kita edit file yang bernama nameconf dengan nano nameconf. Lalu tulislah komen ini. Nah, forward ini digunakan untuk menerjemahkan domain ke IP. Sedangkan reverse adalah sebaliknya, yaitu untuk menerjemahkan IP ke domain. Pada reverse, IP-nya ditulis terbalik dan oktet terakhir dihapus. Misalnya jika IP-nya adalah 192.168.11.12, maka ditulis 11.168.192. Nah, kegunaan dari garis miring 2 ini atau akan saya sebut slash. Kegunaannya di sini adalah supaya Debian 11 tidak mengeksekusi line tersebut. Singkatnya seperti komen yang dinonaktifkan. Di bawah type master ada file. Masukkan lokasi dari file DB-nya. Untuk penambahan file DB-nya itu terserah kalian saja. Jika kalian kembali dan ls, di sini akan ada DB lokal dan DB127. Kita akan mengcopy DB lokal untuk nama domain dan DB127 sebagai IP address-nya, yaitu dengan cara komen cp db.lokal db.domain. Kemudian cp db.127 db.ip. Sekarang jika kita cek, maka akan ada db domain dan db ip. Sekarang mari kita edit db domainnya dengan komen nano db domain. Nah, di sini langsung saja ganti localhost-nya menjadi nama dari zone di forward sekaligusnya, yaitu dengan cara ctrl plus w ctrl plus r untuk mereplace dan tulis localhost, kemudian enter dan tulis tutorial.net. Di sini tekan saja A untuk mengganti ke semuanya. Kemudian IP 127-nya akan kita ganti menjadi IP dari Debian 11 kita. Dan di bawahnya kita ganti juga dan A-nya dihapus agar menjadi satu saja. Dan F-nya kita ganti menjadi www. Setelah sudah terganti seperti ini, kita simpan. Sekarang edit db.ip-nya dengan perintah nano db.ip. Nah, seperti tadi kita akan langsung mengganti localhost-nya.
dengan cara ctrl+w, ctrl+r, masukkan localhost dan ganti menjadi tutorial.net. Nah, untuk satu ini adalah oktet terakhir atau oktet keempat dari IP address Debian 11-nya. Nah, karena IP address kita adalah 192.168.11.12, maka oktet keempatnya adalah 12. Maka satu ini akan diganti menjadi 12. Kemudian bawahnya kita tambahkan lagi sama seperti di atasnya, yaitu 12 int ptr. Lalu tutorial.net-nya kita tambahkan www di depannya. Jadi www.tutorial.net dan titik di belakang. Jika sudah selesai, simpan dengan ctrl+o, enter, dan ctrl+x. Selanjutnya, jika sudah mengkonfigurasi DB IP dan DB domain, maka kita konfigurasi resolve.conf dengan cara nano etc resolve.conf. Di sini ganti lokal domainnya menjadi tutorial.net dan tambahkan name server dengan IP Debian 11-nya. Nah, untuk name server yang di bawahnya ini kita nonaktifkan saja dengan / di depannya. Sip, simpan ctrl+o, enter, dan ctrl+x. Sekarang kita restart bin 9-nya dengan command service bin 9 restart. Lalu kita akan cek IP dan domainnya dengan nslookup. Nah, jika muncul error seperti ini, artinya ada yang salah pada komen yang kalian tulis pada file yang kalian config. Nah, cara untuk memperbaikinya yaitu install ulang. Maaf, bercanda. Yang kalian harus lakukan ya troubleshooting. Kalian cari masalahnya ada di mana. Ayo kita cari bersama-sama. Di manakah masalahnya berada? Ternyata ada di tanda petik 2. Kemudian ada di lokasi filenya, kurang slash di depannya. Sekarang mari kita simpan. Lalu command service bin 9 restart. Lalu kita coba nslookup lagi. Hore, kita berhasil troubleshooting. Selanjutnya coba kita nslookup tetapi di command prompt PC atau laptop PC kalian. Nah, belum terhubung. Cara menghubungkannya yaitu pergi ke control panel lagi, pergi ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter settings. Di sini pilih VMnet 1. Lalu preferred DNS-nya kita ubah menjadi IP Debian 11-nya. Jika sudah, kita cek lagi di command prompt. Hore, bisa. Untuk mengkonfigurasi bin 9-nya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi di NGINX untuk membuat web servernya. Pertama, masuklah ke dalam direktori penyimpanan web server NGINX, yaitu di cd var www. Nah, di sini cek isinya. Nah, ada direktori HTML. Ini adalah direktori default setelah menginstal NGINX.
Maka, mari kita tambahkan web kita sendiri dengan membuat direktori baru dengan komen mkdir, namanya terserah kalian. Di dalam direktori ini, buatlah file yang bernama index.html. Pastikan nama filenya memiliki extension .html. Jika tidak, webnya tidak akan berfungsi. Nah, untuk membuat sekaligus mengedit file, gunakanlah perintah nano index.html. Di sini kalian harus coding web dengan menggunakan bahasa HTML. Karena mengcoding di dalam Debian 11 itu menyusahkan dan tidak masuk akal, maka gunakanlah VS Code, aplikasi yang digunakan untuk mengcoding, termasuk menggunakan bahasa HTML. Untuk membuat filenya yaitu klik file, lalu new file, kemudian tulis. Di sini pastikan menggunakan extension .html. Misalnya index.html. Lalu ketik tanda seru dan enter saja. Kemudian pindahkan kursor ke dalam body dan ketik H1 untuk membuat tulisan menjadi tebal. Dan di dalam H1 ketik berhasil. Lalu tinggal copy semuanya saja dengan Ctrl+A dan Ctrl+C. Setelah itu copy di Debian sebelahnya, klik edit, lalu paste. Selanjutnya simpan Ctrl+O, enter, dan Ctrl+X. Nah, habis itu pindah ke direktori ngin-x yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan website, yaitu cd/etc ngin-x size available. Di sini jika kita cek akan ada file default. Mari kita buat file baru saja dengan perintah nano website ngin-x. Di sini tulislah sebagai berikut. Nah, root di sini adalah lokasi di mana kalian menyimpan index.html. Lalu server name adalah domain kalian. Setelah mengkonfigurasi sites available, kita akan pindah ke sites enable. Cara pindahnya itu tinggal cd titik-titik, untuk kembali hanya satu tab saja, lalu cd sites enable. Nah, di sini jika kita cek isinya dengan ls, maka akan muncul default. Kita akan mengubah itu dan kita akan menyalakan website yang ada di konfigurasi website ngin-x. Perintahnya itu adalah ln-s, lalu masukkan alamat dari file konfigurasi tersebut. Di sini alamatnya yaitu /etc/ngin/sites-available/website ngin-x. Nah, sekarang jika kita ls lagi, maka website ngin-x kita akan aktif. Nah, menonaktifkan default, kita hanya perlu rm karena default adalah sebuah file. Nah, kita rm default, maka default akan hilang. Sekarang coba kita restart. Dengan perintah service ngin-x restart. Sekarang kita cek lagi DNS servernya dengan perintah nslookup. Nah, error. Di sini masalahnya ada di resource.conf yang reset dengan sendirinya. Maka harus kita ubah seperti tadi. Sekarang kita cek sekali lagi dengan perintah nslookup. Oke, berhasil. Sekarang coba kita buka browser dan masukkan IP dan domain yang kalian buat. Nah, untuk domain, jika kalian tidak bisa dibuka dengan langsung menulis namanya, maka tambahkan http:// di depannya.
Oke, jika IP dan domain keduanya bisa digunakan atau dibuka, jika dibuka akan menjadi web server, maka kalian sudah berhasil. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini. Saya Zulfa Prawira Negara, pamit. Dah.